They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions. Amerika Serikat dikenal sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Anggaran pertahanannya mencapai ratusan miliar dolar setiap tahun dengan ribuan pesawat militer, kapal induk, kapal selam nuklir, rudal jarak jauh, hingga jaringan pangkalan yang tersebar di berbagai negara. Namun perang melawan Iran menunjukkan satu masalah yang jarang terlihat dari luar. Kekuatan militer sebesar apapun tetap bergantung pada persediaan senjata, sementara rudal-rudal canggih yang digunakan dalam perang tidak bisa diganti dalam waktu singkat. Reuters pada 4 Agustus 2026 melaporkan bahwa Amerika telah menggunakan hampir seluruh persediaan global beberapa rudal presisi jarak jauhnya selama perang dengan Iran. Di antaranya adalah ATACMS dan Precision Strike Missile atau PRSM, dua senjata yang digunakan untuk menyerang sasaran dari jarak jauh dengan tingkat ketepatan tinggi. Kondisi ini bukan berarti seluruh persenjataan Amerika hampir habis, tetapi menunjukkan bahwa perang dalam skala besar mampu menguras jenis senjata tertentu jauh lebih cepat daripada kemampuan industri pertahanan untuk menggantinya. Di sisi lain, tekanan terhadap Amerika tidak hanya datang dari banyaknya senjata yang digunakan untuk menyerang Iran. Teheran juga terus mengandalkan rudal balistik, rudal jelajah dan drone untuk melakukan serangan balasan. Setiap kali ancaman tersebut mengarah ke pangkalan militer, pasukan atau wilayah sekutu Amerika, sistem pertahanan udara harus segera bekerja. Amerika menggunakan sistem seperti Patriot dan THAAD, sementara Israel memiliki Arrow dan David's Sling. Artinya, perang menguras persenjataan dari dua arah sekaligus. Rudal digunakan untuk menyerang, sementara rudal lainnya digunakan untuk bertahan. Tekanan ini kemudian menjadi semakin besar ketika Iran meluncurkan berbagai jenis ancaman dalam satu gelombang serangan. Sistem pertahanan harus menentukan sasaran yang dianggap berbahaya dan menghancurkannya sebelum mencapai target. Dalam kondisi tertentu, lebih dari satu rudal pencegat bahkan dapat digunakan untuk menghadapi satu ancaman. Akibatnya, meskipun sebagian besar rudal atau drone Iran berhasil dihancurkan di udara, keberhasilan tersebut tetap mempunyai harga, sebab setiap pencegatan ikut mengurangi persediaan senjata pertahanan. Dari sinilah strategi Iran mulai terlihat. Teheran sebenarnya tidak harus menghancurkan kapal induk Amerika atau mengalahkan angkatan udaranya untuk memberikan tekanan. Selama Iran masih mampu meluncurkan rudal dan drone, pasukan Amerika harus menjaga sistem pertahanan, pesawat, kapal perang, dan pangkalannya dalam kondisi siap. Dengan demikian, tekanan yang diberikan Iran bukan hanya berasal dari kerusakan yang berhasil ditimbulkan, tetapi juga dari biaya yang harus dikeluarkan Amerika untuk mencegah kerusakan tersebut terjadi. Namun strategi seperti ini juga mempunyai batas bagi Iran. Setiap rudal yang diluncurkan ikut mengurangi persediaannya sendiri. Gudang penyimpanan, fasilitas produksi, radar, dan lokasi peluncuran juga menjadi sasaran penting bagi Amerika dan sekutunya. Karena itu kedua pihak sebenarnya sedang berpacu. Iran berusaha mempertahankan kemampuan serangannya selama mungkin, sementara Amerika berusaha menghancurkan kemampuan tersebut sebelum kebutuhan terhadap rudal pencegat dan senjata presisi menjadi semakin besar. Persoalannya kemudian bergeser menuju kemampuan masing-masing negara mengganti senjata yang sudah digunakan. Amerika memang mempunyai salah satu industri pertahanan terbesar di dunia. Namun pembuatan rudal modern membutuhkan pabrik, komponen khusus, bahan baku, sistem elektronik, tenaga ahli, dan proses pengujian yang panjang. Rudal yang ditembakkan dalam beberapa menit bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk digantikan oleh industri. Karena itu, tekanan terhadap persediaan senjata tersebut kemudian memaksa Pentagon mengambil langkah untuk mempercepat produksi. Amerika mulai mendorong peningkatan produksi beberapa jenis senjata yang paling banyak dibutuhkan, terutama komponen untuk sistem pertahanan seperti Patriot dan THAAD. Produksi rudal seperti Tomahawk juga ingin diperbesar secara drastis untuk mengurangi kesenjangan antara jumlah senjata yang digunakan di medan perang dengan jumlah senjata baru yang dapat tersedia. Kapasitas pabrik yang sebelumnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan normal harus diperluas agar mampu mengikuti penggunaan senjata dalam skala perang.
Meski demikian, menambah uang tidak berarti rudal baru langsung keluar dari pabrik. Produsen tetap harus memperbesar jalur produksi, mendapatkan pasokan komponen, menambah pekerja, dan memastikan perusahaan-perusahaan pemasok mampu mengikuti peningkatan permintaan. Jika salah satu komponen penting terlambat tersedia, produksi keseluruhan juga dapat terhambat. Inilah perbedaan besar antara kemampuan membeli senjata dan kemampuan menghasilkan senjata dengan cepat. Masalah utama Washington akhirnya bukan sekadar kemampuan membayar, melainkan jarak antara kebutuhan perang hari ini dengan kemampuan industri memenuhi kebutuhan tersebut. Amerika mungkin mampu membangun kembali persediaannya dalam jangka panjang, tetapi keputusan perang harus dibuat sekarang. Rudal yang dibutuhkan untuk menghadapi serangan malam ini tidak bisa digantikan oleh rudal yang baru selesai diproduksi beberapa bulan kemudian. Celah waktu inilah yang membuat penggunaan persenjataan dalam perang berkepanjangan menjadi persoalan serius. Lebih dari itu, setiap rudal baru yang diproduksi tidak otomatis dapat dikirim ke Timur Tengah. Amerika mempunyai kepentingan keamanan yang jauh lebih luas daripada perang melawan Iran. Sebagian persenjataan harus tetap tersedia untuk mempertahankan pasukan dan sekutu di kawasan lain. Washington juga harus memikirkan kebutuhan militernya di Eropa, sekaligus menjaga cadangan untuk menghadapi kemungkinan krisis yang muncul secara tiba-tiba. Indo-Pasifik menjadi salah satu pertimbangan yang paling penting. Amerika selama bertahun-tahun mempersiapkan kekuatan militernya menghadapi kemungkinan konflik besar di kawasan tersebut, terutama jika ketegangan dengan China meningkat. Konflik di Pasifik diperkirakan sangat bergantung pada rudal jarak jauh, pertahanan udara, dan senjata presisi karena luasnya wilayah operasi. Karena itu, setiap persenjataan yang digunakan dalam jumlah besar di Timur Tengah ikut masuk dalam perhitungan tentang berapa banyak cadangan yang masih harus disimpan untuk menghadapi kemungkinan konflik lainnya. Disinilah perang melawan Iran mulai memberikan persoalan yang lebih luas bagi Washington. Amerika memang mampu mengirim lebih banyak kapal, pesawat, dan sistem pertahanan ke Timur Tengah. Tetapi semakin banyak kekuatan yang diarahkan ke satu kawasan, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan kawasan lain tidak kehilangan kemampuan pertahanan yang dianggap penting. Amerika bukan hanya harus memikirkan bagaimana menghadapi Iran hari ini, tetapi juga bagaimana tetap siap jika muncul krisis baru di tempat lain. Keadaan tersebut sekaligus memperlihatkan keuntungan dari strategi yang dijalankan Iran. Setiap rudal Amerika yang digunakan di Timur Tengah bukan hanya mengurangi persediaan untuk menghadapi Iran, tetapi juga menjadi senjata yang tidak lagi tersedia jika krisis muncul di kawasan lain. Selama serangan Iran terus memaksa Amerika menggunakan persenjataan bernilai tinggi, Teheran sudah berhasil menciptakan biaya yang harus diperhitungkan Washington. Jika pola seperti ini berlangsung dalam waktu panjang, persoalan jumlah menjadi semakin penting. Senjata canggih memberikan keuntungan besar selama persediaannya tersedia. Namun, perang berkepanjangan memaksa militer menghitung bukan hanya seberapa efektif sebuah rudal, tetapi juga berapa banyak rudal yang tersedia dan seberapa cepat persediaan tersebut dapat diganti. Dalam keadaan seperti inilah, kapasitas industri pertahanan menjadi bagian langsung dari kekuatan tempur. Amerika tetap mempunyai keuntungan besar dalam persoalan tersebut. Ekonominya jauh lebih besar daripada Iran. Industri pertahanannya luas, dan pemerintahnya mempunyai kemampuan mengucurkan dana dalam jumlah besar untuk mempercepat produksi. Washington juga dapat memberikan kontrak baru, memperluas fasilitas produksi, dan meminta perusahaan pertahanan meningkatkan kapasitasnya. Jika dilihat dalam jangka panjang, kemampuan tersebut memberikan Amerika ruang yang jauh lebih besar untuk membangun kembali persediaan. Namun perang tidak selalu memberikan waktu yang cukup untuk menunggu keuntungan jangka panjang tersebut bekerja. Jika penggunaan senjata meningkat secara tiba-tiba, terdapat jarak antara rudal yang meninggalkan gudang dengan rudal baru yang datang untuk menggantikannya. Semakin besar jarak itu, semakin hati-hati Pentagon harus menentukan senjata mana yang boleh digunakan, sasaran mana yang dianggap penting, dan berapa banyak persenjataan yang harus tetap disimpan sebagai cadangan. Karena itu, Iran tidak perlu mempunyai industri pertahanan sebesar Amerika untuk menciptakan tekanan. Teheran hanya perlu mempertahankan kemampuan serangannya cukup lama, sehingga Washington terus menggunakan persenjataan bernilai tinggi.
Setiap serangan Iran memaksa Amerika mengambil keputusan. Ancaman dapat dicegat menggunakan rudal pertahanan, tetapi persediaan berkurang. Jika tidak dicegat, risiko kerusakan terhadap pangkalan, pasukan, atau fasilitas penting menjadi lebih besar. Disinilah perang mulai berubah dari sekadar adu kecanggihan senjata menjadi perlombaan ketahanan. Amerika berusaha menghancurkan kemampuan Iran meluncurkan serangan sebelum kebutuhan terhadap rudal dan pencegat semakin besar. Sebaliknya, Iran berusaha mempertahankan kemampuan rudal dan drone selama mungkin agar Amerika terus mengeluarkan persenjataan untuk menyerang sekaligus mempertahankan pasukannya. Pada akhirnya, Amerika belum kehabisan senjata dan masih mempunyai kekuatan militer yang jauh melampaui Iran. Angkatan udara, armada laut, kapal selam, pesawat pengebom strategis, dan jaringan pangkalannya tetap memberikan Washington kemampuan yang sangat besar. Karena itu, mengatakan bahwa Amerika tidak lagi mampu berperang hanya karena beberapa jenis persediaan rudalnya tertekan, jelas terlalu berlebihan. Masalah sebenarnya bukan apakah Amerika masih mempunyai senjata, tetapi seberapa cepat senjata tersebut digunakan dibandingkan dengan kemampuan industri untuk menggantinya. Pada titik inilah waktu berubah menjadi bagian penting dari strategi Iran. Amerika mempunyai uang, teknologi, dan industri untuk membangun kembali persediaannya, tetapi semua itu membutuhkan waktu. Sementara perang tidak menunggu pabrik menyelesaikan produksi. Rudal dapat ditembakkan dalam hitungan menit, sedangkan penggantinya membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Perang melawan Iran akhirnya menunjukkan bahwa kekuatan militer bukan hanya persoalan siapa mempunyai pesawat paling modern atau rudal paling canggih. Kekuatan juga ditentukan oleh kemampuan mempertahankan persediaan ketika perang tidak selesai dalam beberapa minggu. Amerika mempunyai kemampuan industri yang sangat besar untuk membangunnya kembali, tetapi Iran sedang mencoba menguji titik yang jauh lebih sulit diperbaiki dengan cepat, yaitu waktu. Selama Iran masih mampu mempertahankan serangannya, Amerika harus terus membayar untuk menghentikannya. Semakin lama perang berlangsung, semakin besar pula persoalan yang harus dihitung Washington. Bukan karena Amerika tiba-tiba menjadi lebih lemah daripada Iran, tetapi karena mempertahankan keunggulan dalam perang panjang mempunyai harga yang terus bertambah. Iran tidak harus menghabiskan seluruh senjata Amerika. Iran hanya perlu membuat Amerika terus menggunakannya.